Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Nur Afni Ulhaq dengan NIM 2005520102. Saya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dan mempresentasikan tentang Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan. Pengertian tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance yaitu rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan stakeholder yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator lingkungan, serta masyarakat luas. Tata kelola perusahaan atau yang disebut Good Corporate Governance adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan ini menjadi perangkat standar yang bertujuan memperbaiki citra, efisiensi, efektivitas, dan tanggung jawab sosial perseroan. Adapun prinsip-prinsip tata kelola perseroan meliputi transparansi, akuntabilitas, kewajaran, independensi, dan tanggung jawab. Manfaat Good Corporate Governance berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh McKinsey dan Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. Berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. Internasionalisasi pasar, termasuk liabilitas pasar finansial dan pasar modal, menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG. Kalau GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis, sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah. Secara teoris, praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Mas Ahmad Danri 2015,
2005 Ding 14 jika perusahaan menerapkan mekanisme penerapan Good Corporate Governance atau GCG secara konsisten dan efektif, maka akan dapat memberikan manfaat antara lain: 1. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. 2. Mengurangi biaya modal atau cost of capital. 3. Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. 4. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang meliputi perusahaan. GCG dan hukum perseroan di Indonesia. Kegiatan perusahaan atau perseroan di Indonesia didasarkan atas payung hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Namun, undang-undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sebagaimana diatur dalam pasal ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 dikatakan alasan pencabutan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 untuk diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pertimbangan tersebut antara lain karena adanya perubahan dan perkembangan yang cepat berkaitan dengan teknologi, ekonomi, harapan sosial dan lingkungan, serta tuntunan pengelolaan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Ketentuan yang disempurnakan ini antara lain: 1. Dimungkinkan mengadakan RUPS dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, pasal 77. 2. Kejelasan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian penghasilan, status badan hukum, dan penegasan anggaran dasar perseroan. 3. Memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris, termasuk mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan. 4. Kewajiban perseroan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Organik khusus dalam penerapan GCG. Meskipun ketentuan mengenai organ perseroan telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 47 Tahun 2007 dan selanjutnya dituang kembali dalam Anggaran Dasar Perseroan, namun dalam praktiknya organ ini belum mampu menjamin terselenggaranya tata kelola perusahaan yang sehat. Indara Surya dan Ivan Yustivananda 2006 menyebutkan paling tidak diperlukan 4 organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG, yaitu 1. Komisaris independen, 2. Direktur independen, 3. Komite audit, 4. Sekretaris perusahaan. Komisaris dan independen. Komisaris dan direktur independen, istilah
independen sering diartikan sebagai merdeka, bebas, tidak memihak, tidak dalam tekanan pihak tertentu, netral, objektif, punya integritas, dan tidak dalam posisi konflik kepentingan. Indra Surya dan Ican Yustiananda 2006 mengungkapkan ada dua pengertian independen terkait dengan konsep komisaris dan direktur independen tersebut. Pertama, komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan. Anggota direksi dan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, sedangkan keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan perbandingan jumlah suara para pemegang saham. Hak suara dalam RUPS tidak didasarkan atas satu orang satu suara, tetapi didasarkan atas jumlah saham untuk yang dimilikinya. Sebagai konsekuensinya, keputusan penetapan dan pemberhentian anggota komisaris dan direksi akan selalu berasal dari kepentingan pemegang saham mayoritas. Kedua, komisaris dan direktur independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kepastian mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Jadi, pengertiannya di sini lebih luas dibandingkan pengertian pertama. Komisaris dan direktur independen diangkat semata-mata karena pertimbangan profesionalisme demi kepentingan perusahaan. Selain kedua pengertian tersebut, sebenarnya masih ada pengertian ketiga yang biasanya dipakai dalam kode etik akuntan publik, yang dalam konteks ini sering dikenal dengan istilah independent in fact dan independent in appearance. Independent in fact menekan sikap mental dalam mengambil keputusan dan tindakan yang semata-mata didasarkan atas pertimbangan profesionalisme dari dalam diri yang bersangkutan tanpa campur tangan, pengaruh atau tekanan dari pihak luar. Independent in appearance dilihat dari sudut pandang pihak luar yang mengharapkan calon yang bersangkutan secara fisik tidak mempunyai hubungan darah dengan perusahaan atau dengan para pemangku kepentingan lainnya, yang dapat menimbulkan keraguan dari pihak luar tentang kenetralan yang bersangkutan. Pada pengertian kedua, mengenai komisaris dan direktur independen yang telah disebutkan atas pertimbangan profesional saja. Namun, dalam pengertian ketiga, pertimbangan profesional saja tidak cukup, persyaratan independent in appearance juga harus dipenuhi. Komit audit. Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 121 memungkinkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Salah satu komite tambahan yang kini banyak muncul untuk membantu fungsi Dewan Komisaris adalah komite audit. Munculnya komite audit barangkali disebabkan kecenderungan makin meningkatnya berbagai skandal penyalahgunaan
lowongan dan kelalaian yang dilakukan para direktur dan komisaris yang menandakan kurang memadainya fungsi pengawasan. Sebagaimana dinyatakan oleh Hasnati dalam Indra Surya dan Ivan Yustiviananda 2006, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris, antara lain 1. Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai atau prinsip tanggung jawab. 2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan atau prinsip transparansi. 3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal atau prinsip akuntabilitas. Yang keempat, mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit atau prinsip tanggung jawab. Selanjutnya, Forum for Corporate Governance in Indonesia dan YPPMI Institute menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi anggota komite audit adalah: yang pertama, komite audit bertanggung jawab kepada Dewan Direksi. Yang kedua, terdiri atas sekurang-kurangnya 1 orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Memiliki integritas tinggi, kemampuan pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. 4. Salah satu dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi. Yang kelima, memiliki pengetahuan dan cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan. Sekretaris perusahaan. Tugas, tanggung jawab, dan kedudukan pejabat sekretaris perusahaan sebagai bagian dari pelaksanaan GCG berbeda sekali dengan tugas, kedudukan, dan tanggung jawab seorang sekretaris eksekutif yang selama ini sudah sangat dikenal. Sekretaris eksekutif biasanya direkrut sebagai staf khusus untuk keperluan para eksekutif puncak suatu perusahaan seperti direksi, komisaris, atau eksekutif puncak lainnya. Fungsi utama sekretaris eksekutif lebih banyak untuk membantu pejabat eksekutif yang bersangkutan, antara lain menyangkut pengaturan jadwal kegiatan, jadwal rapat, dokumentasi, surat masuk dan surat keluar, penerimaan telepon, pengurus tiket dan dokumen perjalanan dan sebagainya. Jabatan sekretaris perusahaan menempati posisi yang sangat tinggi dan strategis karena orang dalam jabatan berfungsi sebagai pejabat penghubung atau semacam public relation antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah mendaftarkan sahamnya di bursa. Tugas utama sekretaris perusahaan antara lain menyimpan dokumen perusahaan, daftar pemegang saham, risalah kepentingan risalah rapat direksi dan RUPS, serta menyimpan dan menyediakan informasi penting lainnya bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Aturan yang berkaitan dengan sekretaris perusahaan ini dapat dilihat
yaitu pertama, keputusan Ketua BAPEPM nomor 63 tahun 1996 tentang pembentukan sekretaris perusahaan bagi perusahaan publik. Keputusan Direksi BEJ nomor 339 tahun 2001 tentang sekretaris perusahaan. GCG dalam BUMN. Pada awalnya, tahun dibentuknya BUMN adalah merupakan penjabaran dan implementasi Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan peraturan yang ada dapat dibedakan 3 jenis bentuk hukum BUMN, yaitu persero, perusahaan umum atau PERUM, dan perusahaan jawatan atau perjan. Jagerdikaka 2003 selanjutnya mengungkapkan bahwa rendahnya kinerja BUMN ini ada kaitannya dengan belum efektifnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN tersebut, contohnya pemberian remunerasi yang berlebihan kepada direksi. Tujuan GCG dalam BUMN. Tujuan GCG diatur dalam Pasal 4. Yang pertama, memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya yang saling kuat baik secara nasional maupun internasional. Yang kedua, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien, serta memperdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. Yang ketiga, mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap para pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. Yang keempat, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. Yang kelima, menyukseskan program privatisasi. GCG Perbankan Indonesia menyadari tata kelola perbankan di Indonesia masih lemah. Dalam upaya menata kembali manajemen dan kegiatan perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 8/4/PBI/2006 pada tanggal 30 Januari 2006 tentang implementasi GCG oleh bank-bank komersial. Secara garis besar, peraturan ini mengatur tentang 1. Prosedur pengelolaan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Yang kedua, tujuan implementasi GCG minimal untuk merealisasikan. Yang ketiga, kejelasan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Kelengkapan dan implementasi tugas komite dan unit pelaksanaan fungsi internal audit bank, kinerja ketaan fungsi auditor internal dan eksternal, implementasi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal, ketentuan dalam pihak-pihak terkait dan dana dalam jumlah besar, rencana strategi bank,
transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan. Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Dewan Komisaris. Jumlah, komposisi, kriteria, dan independen Dewan Direksi. Komite ketaatan fungsi auditor eksternal dan internal, implementasi manajemen risiko, ketentuan dana, rencana strategis bank, aspek transparansi kondisi bank, konflik kepentingan dan pelaporan internal, laporan dan asesmen implementasi GCG di cabang luar negeri, sanksi-sanksi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. Cukup sekian video yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.